Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak kaget ya. Kalau bulan puasa pembukaannya assalamualaikum. Temanya Ramadan. Ini channel saya ya, teman. Siap. Oke. Jadi kali ini nih gue nggak sendirian nih, walaupun hostnya gue sendiri sekarang ya. Kedatangan teman-teman dari Fortnite Club. Di sana suaranya mana, Enggak. Nonton bayaran kita bawa. Orang gaib juga ada. Waduh, udah ngomongin alat Ini lagi di gaib. masjid sebelum Oki mengambil lapak ini. Jadi kali ini di konten ini gue ngebahas horor ya. Horor sih. Horor. Udah kelihatan dari muka-mukanya nih horor nih. Kan muka-mukanya lo lihat sendiri itu kan. Lihat ya. Terlihat apa? Oh. Itu nggak ada di script tuh tadi. Oh, nggak ada. Nggak tektok. Oh, iya. Iya, jadi gue ngebahas horor nih, pengen denger lah cerita horor dari anak-anak Fortnite Club nih. Ya kan, nanti gue juga ada di channel mereka ya. Siap betul. Kita ceritanya kolaborasi nih. Iya, Kolek. Iya. collab ya. Kolek. Boleh apa sih? Itu enggak, itu kolek. Kolek ya? Boleh juga jokesmu. Giliran di sini lucu kamu ya. Makin berkembang. Giliran di channel ini lucu kamu ya. Kata biasanya beda. Biasanya emang gitu sih. Di channel orang tuh biasanya lebih lucu ya. Tetangga selalu bintang. Ya udah langsung aja lah ya. Ya kenalin dong satu-satu dong. Siapa? Dari lo deh. yang paling gede. Hah? Paling gede rezekinya. Dari lo. Semuanya harus sama-sama usaha. Oh gitu. Ya udah lanjut dong. Iya, oke. Halo semua audiens atau pendengar atau penonton ya. Penonton Penonton. dari Pojokan Show. Pojokan Show. Apa kabar semuanya? Kenalin nama gua Roy dari Fortnite Club. Halo Roy. Halo Roy. Thank you. Roy bukan Martin ya? Nama saya Roy dari Jakarta. Wih. Apa? Oke. Udah lanjut. Tuh. Halo, nama gue Rizal dari Fortnite Club. Tadi gue lihat kenapa namanya pada ganti ya? Sampai Rizal. Iya, Roy sih, iya sih. Kenapa jadi sosok Rizal lu? Halo, nama gue Gali. Tetap Vito Trana. Tanpa Ratna ya. Halo, nama gue Tara, tapi bukan Tara Buniman. Iya. Juli. Udah disiapkan. Udah disiapkan tadi kan? Gimana Mas Bim? Keren juga namanya Tara. Sekarang. Antara dan tiada. Mas Bim belum kenal diri. Udah ini channelnya dia. Channelnya dia. Sorry. Yang nonton juga mungkin udah ingat. Udah ingat. Udah tahu nama gua. Harusnya. Harusnya. Tapi nggak tahu sih. Jadi boleh aja Mas kenalin. Ya jadi ini teman-teman Fortnite Club nih mau berbagi cerita horor nih sama kita semua nih. Tapi nggak tahu sih serem apa enggak. Tapi gue pengennya tuh horornya horor yang benar-benar Serius. oh gitu. Wah ini pressure nih ya. Orang yang bener-bener. Tadi briefnya kayak gitu. Kalau Di channel kita aja bang horornya ini ya masih ada lucunya ya. Nggak ada pressure ya. Karena ada satu teman kita, ya kan, yang takut rada banget. takut. Jadi suka dibelok-belokin. Sorry, gua saat itu bukan takut, lebih karena gimmick. Oh gitu. Tapi berhasil lagi nih. Berhasil nggak? Berhasil. Oh berhasil. Tapi kalau kok pucat sih lo? Boleh langsung nggak? Durasi. iya gue pengennya tuh horor yang beda, yang benar-benar horor. Entah pesugihan, entah dukun. Oke sih kalau itu. Ya kan? Baru babi ngepet. Saya lihat-lihat kamu nggak kerja tapi kaya kamu. Saya udah lempar apa di itu depan. Saya warga Depok. Oh, iya. Oh jadi gitu. Oh. Jadi lu yang di situ. Jadi lu yang ngepet. Jadi babi. Jadi lu yang pesan online. Sampai pesan online tuh babinya. Apa lo kurirnya? Gue yang jaga lilin. Aduh. Kan lu yang jalan kok. Drop kan? Jadi udah tahu kan? Tahu kan selama ini kita dropnya di mana? Iya. Siapa yang mau duluan nih? Dari Apa, gua. Fortnite dulu apa Mas Bimo duluan? Fortnite dulu. Fortnite dulu. Pertama lah. Siapa tuh yang horor? Oh, Juli yang cerita serem lu yang kemarin. Langsung nembak. Dia mikir Berusaha mikir gua baru langsung ditembak. Biar adil gambreng. Oh gambreng. Gambreng. Om Pipa pakai kacamata panjang. Om Pipa aja lah. Pak. Bantu kunci kita sampai. Udah, Nggak namanya biasa aja. Iya. Biasa. Ah. Oke. Oke. Berarti sehari jarum jam ya? Saya yang itu kali. Sejarumnya mah gini. Harap. Jamnya jam Arab ya? Yang Arab nggak ada.
lucu banget di konten orang bangke. Aduh. Sebenarnya gini lagi banyak pikiran katanya. Oke, langsung. Oke. Pokoknya dituntut sama Mas Bimo harus lucu. Harus Harus horor. Serem. Komedi horor ya? Iya. Enggak dong, Oh, nggak usah. Yang lo pesugi. Nah, tuh Mas Oki matanya merah banget habis ngapain? Anggur. Oke. Oke. Ini gua berat nih. Biasanya ada yang ini. Ih, main Mata lo yang dibahas. Lo yang berat, nggak ngefek. Dari punggung ke mata. Salah dari muka hati. Hati. Udah cerita. Lagi mikir Oke. ya. Enggak, gua ada. Jadi dulu gua di salah satu rumah. Nah, itu rumah waktu itu gua nempatin rumah baru tuh. Di daerah mana tuh? Daerah Cijantung. Masih tetap daerah Cijantung. Beda komplek kali Di ya. komplek. Ini sih bukan cerita dari gua, dari kayak om-om gua. Waktu itu gua lagi mudik. Rumah itu rumahnya baru banget, abis ditinggalin kosong lama, gua tempatin, terus gua tinggal mudik. Jadi ceritanya itu om gua pas gua mudik telepon, Ki, ini dulu rumahnya kenapa gitu? Loh, kenapa? Kok dibawa? Kan ada kayak rumah gua nih, ini kan rumah nih. Jadi di belakangnya tuh kayak hutan. Nah itu kayak ada tempat tanah kosong. Itu waktu itu gua bangun. Udah terus. Oh, gua bangun. Kenapa sih lo? Jadi Bukan distract gua. Oke. Nah, tuh gua bangun kayak kandang burung lah ya. Nah, pas malamnya padahal burung itu nggak ada. Nah, si om gue itu tidur. Jadi rumah gue Jadi kandang burung kosong nih, nggak ada kandang burung. burung nggak ada, udah mati. Berarti kandang doang tuh. Kandang doang. Oh, berarti kandang doang. Pas malamnya, terus ada yang nanya tuh, "Buyung apa tuh?" Ini- Aduh, apa yuk? Ini udah mulai naik nih. Ini. Bentar dong. Ya. Gue udah dari gue komedi Pak. Lo ajak serius gue bingung gue. Ayo lanjut. Nah. Gue diem. Pas malamnya, Ki, kok ada suara-suara gitu kan? Suara apa om? Dia lihat kayak ada anak Belanda. Anak Belanda, tahu dari mana anak Belanda gua tanya? Asis lo. Putih-putih. Jadi albino. Pirang. Ada dua lagi main-main di bawah kandang burung. Waduh, di bawah kandang Aduh. burung. Ngapain Nah, juga ada burung? terus sama dia, ya udahlah, namanya om gua kan orang-orang Jawa Tengah, lu tahu orang Jawa Tengah kan. Kenapa? Jadi buat orang-orang Jawa Tengah enggak? Lo klarifikasi lo. Lo ngomong. Enggak. Dia kalau ke orang Jawa Tengah kan emang Oh, masih ada kejauhan-kejauhan Jawanya gitu lah ya. banget. Ya udah dia biasa. Punya Bagus, sense lah. Bagus, itulah. Nyapu sendiri ya. Padahal kalau teman saling nyerang. Nah, akhirnya gimana? Ki? Didiemin, terus lama-lama ada yang masuk nih putih-putih. Mau nyamperin dia. Tapi kayak dia nggak mau nunjukin mukanya, langsung balik ke bawah lagi. Si wujud putih itu. Selewatan gitu Lewatan. aja gitu. Nah itu sehari. Terus 2 hari kemudian, 2 hari pas selang seminggu lah. Jadi 2 hari apa selang seminggu nih? Agak jauh. Jauh nih, selang seminggu. Jauh gak sih, men? Jauh ya? Jauh. Nah ini yang seremnya nih. Wah, nih. Nah, itu Garansi tunggu. nih dia. Berani garansi dia. Seram. Serem nih. Seremnya. Dia kan rumah gua kekunci, dia kagak bisa masuk kan. Dia tidur di Si setannya? teras. Enggak dong. Omnya. Gua tidur di teras. Ah. Pas di teras, dia disiram dong pakai air Setannya. sama Mbak Kunti. Mbak Kunti yang nyiram. Disiram. Bener-bener Bener disiram. disiram. Orang dia sampai cerita mau Kayak gua. ember. Jadi dia bawa ember gitu. Atau kayu. Gitu. Enggak, Kurang. Nyiramnya tergantung nih. Kurang. I don't know. Kenapa harus dari deket? Konten apa ini? Nyesel kan lo mas? Horor macam apa ini? Kita juga bingung. Tidak ada horor-horornya. Di horor kita juga Cerita horor yang dilakukan tidak pada dirinya sendiri. Iya, tapi kan lu waktu itu pernah pas nongkrong di depan rumah gua. Tapi emang masih dilemparin batu kan? Oh. Jadi kan dulu yang di rumahnya dia yang dulu tuh emang itu horor banget sih. Horor banget. Itu lagi nongkrong di depan, suka tiba-tiba ditempok Dilemparin pakai batu. Kayak batu. Jadi Apalagi ini sih. rumah di sebelah ada rumah lagi. Emang ini rumah rada horor lah. Terus kosong. Pohon rambut, Terus ada pohon rambutan pohon rambutan gede banget. gede banget. Sampai kan kalian kan suka berjejer kan di sini kan, sampai satu Dia persatu kotak nih. kayak. Minggir di sini nih. Iya. Nah, Saking horor itu. dan dulu pernah ada cerita nggak sih Ki? Katanya gini, pas ada yang Oh dia iya, pas hujan-hujan. hujan-hujan bawa payung kan. Payung dikasih tahu, jangan buntu.
naik ke atas. Lalu. Naik. Ini kan dia kan jalan buntu kan. Panik ya. Enggak, tapi Nggak pernah cerita itu sih. ini kan jalan buntu. buntu. Terus dia jalan gini naik ke atas terus. Anjir. Yang lihat siapa tapi? Dari orang situ. Jadi Tapi emang terkenal horor. tetangga Ya, gua kan emang emang horor sesepuh gua, ya, situ. percaya gue. Sesepuh situ kan emang dia suka ini. Nomornya ada di bawah ini kalau Enggak dong. langsung. Ngapain? Jadi kalau mau langsung nyari ya di Cijantung lah ya. Ada. Bang hubungin gua aja. Ngapain? Enggak gua balas ya. Drop sign. Drop terus. Hoki Ghostbuster. Oke, selanjutnya. Troy. Ayo. Nah, enggak. Kepada Bapak Tiro yang terhormat. Yang terhormat. Jangan dulu deh terdrop. Ah, ya udah. Kalau Jangan mau lu gong banget lu pasti. Iya. Enggak. Ini Enggak beda. tahu sih. Beda. Oh beda. Beda. Yang kemarin. Jadi gue dulu nih. Kalau Ya. banyak pengalaman horornya. Banyak. Gue banyak sih karena Nggak tentang setan doang kan? iya Horornya. kalau itu mah nggak usah dibilangin, paling gaji nggak turun Boleh, horor. boleh. Ya, aku kok belum dapat ya. Iya, itu horor banget. Dapat THR. Kita cabut sendiri. Ini jadi horor mau horor yang gimana nih? Ada yang menakutkan soalnya. Ada yang lebih menakutkan daripada setan. Tiba-tiba dikabarin aku belum dapat. Itu horor banget. Terus Dapat begitu THR. garis 2 ya. Lu berapa? Lu. Udah. Ya, Nyampah di channel orang ya. Gampang di channel orang. Gue horor beneran sih, ini horor beneran. Menurut gue nggak tahu sih, tapi kalau buat menurut kalian tuh horor atau enggak. Jadi gue punya abang dulu. Temen gua udah parno. Enggak, Kenapa tuh? Nyala ya? Oh Oh iya. iya. Apa? Biasa temen gua udah parno. Aduh. Ini bisa panggil nih Ada Roy, itu kalau apa ini. itu? Jangan manggil-manggil, bercanda aja. Udah ada kopi hitam. Udah, Tuh, cepetan. kopi hitam, rokoknya. Filter. Ya. Lanjut. Ya. Ya udah. Gue tuh punya abang, memang dia bisa nih. Dia punya kemampuan lebih lah. Abang lo. Abang nggak dari nyokap langsung sih, saudara Bila jauh keenam ya lah. bang ya. Apa? Bila keenam. Iya keenam, Joshua ketujuh. Herman? Apa? Minta ke 6. Yo. Bulan diriku Lanjut. enam semua memanggilku. Nggak gitu. Ya udah, terus udah nih, abang gua emang baru turun gunung. Nah. Baru turun gunung ke rumah. Tiba-tiba dia bilang, "Oh, ini rumah lo ada yang ngisengin nih," dia bilang. "Tahu dari mana, Bang?" Dari pihak luar. Dari pihak luar. Ya udah lu jangan tidur sini sama gua, katanya. Karena kan biasanya ini yang gua tahu ya. Ngirimin kayak gitu kayak entah santet, entah santet sih yang gua tahu. Itu tuh pasti di atas jam 12. Malam bang. Iya malam dong. Ini kan siang. Enggak, jam 12 malam. Kirim pizza jam 12 siang. Jadi ketika orang-orang pada tidur lah. Makanya kalau lu tahu Mas, di Islam kita tuh disaranin buat tidurnya itu di atas jam 12. Ya. Ada tuh. Makanya nanti setelah itu lu bisa sholat malam. Nah, itu tuh gue dibilang, "Udah lu jangan tidur dulu." "Kenapa? Lu biar tahu kalau ada yang ngisengin lu." Gue nggak tidur tuh, ngerokok, terus tiba-tiba ayo keluar. Bener dong ada. Lu tau gak sih kalau kayak cahaya ngehantam rumah lu? Itu gue ngeliat bener-bener jeder dan ada suara dar, Kayak kilat ya. kilat, dar karena dilihat dan ditunjuk. Katanya kalau misalkan Ditunjuk. santet gitu, lu lihat dan lu tunjuk, meledak. Iya. Nggak nyampe. Tuh satu hitungin. Wah, gue panik kan, itu suara apaan? Iya, maksudnya kan gue orang awam ya. Gue awalnya orang yang bukan percaya yang begitu-gituan lah. Lo cerita horor nih. Hah. Sebelah lo kayaknya gelisah banget. Lebih ke serong gue yang bisa loh. Iya nih, kenapa kita punya cerita yang horor tapi nggak pernah diceritain. Suka bikin kaget. Udah tuh. Sekali jedar. Kenapa? Gue kaget kan. Ada orang. Oh, udah ya. Ini aman nggak Bang? Aman udah. Kalau lo sama gue aman gitu. Dia bakar rokok lagi. Bentar lu lihat lagi, ada lagi nih. Nggak lama jedar lagi. Itu kayak hantem-hanteman. Hantem terus, hantem teman. Jadinya ini mau gue balesin nggak? Dia bilang gitu. Balikin lah Bang, gue bilang. Gue ngeri juga kan, maksudnya ini yang panjang salah nanti. siapa gitu kan. Karena kan katanya kalau si kirim-kiriman ilmu gitu kan, yang gak kuat yang mati kan. Iya. Ya kan. Nggak lama yang ketiga abang gue muntah darah. Nggak kuat. Jeda ada mental. Kena. Bener-bener mental gitu. Mental. Bah, elah gue aja panik. Lu tau gak sih kalau orang main yang kungfu jeder? Iya. Oh, Itu yang bener-bener mental mental. Ah, ini kagak ada orang. Bukan wirid. Wirid mah lu duduk witir kali. Witir itu. Aduh, ada. Ini kebiasaan. Lu inget gak dulu gua ada history itu? Iya, gua tahu lu ada story kayak gitu. Iya kan? Iya. Udah mental. Gue langsung ngambil minum. Oh, nggak apa-apa Bang. Udah dia diem.
Dibalikin tuh ternyata. Dibalikin dari situ nggak balik lagi, nggak ada lagi tuh. Gue panik kan, ini nggak apa-apa bang. Enggak nih, biar lu tahu aja nih. Terus ada bentukannya diambil sama dia. Paku. Paku, gue nggak tahu tuh paku. Lu tahu paku beton nggak mas? Tahu. Gede kan? Iya. Ini lebih gede lagi. Wah anjir, gue di situ panik dong. Ini siapa yang ngisengin? Gue nggak tahu siapa. Cuman emang kayaknya ada yang mau ganggu keluarga lu. Wah di situ sih gue mulai percaya, maksudnya. Gue naik lu guys. Enggak bikin kita merinding juga, beda. Tapi gue merinding sih. Maksudnya kalau nginget kejadian itu lagi, iya maksudnya lu orang awam yang mungkin lu nggak percaya kali ya. Lu nggak percaya. Tapi dengan ledakan itu banyak apa lu doang? Yang bangun. Terus darahnya keluar gitu, Bang? Keluar, bener-bener yang buak, dia mental, dia mundur, keluar darah, dia. Gue panik kan, aduh, lu nggak apa-apa, lu nggak apa-apa. Sebentar dia bilang gitu. Gue nggak tahu lah dia baca apaan tuh ada. Dia sih kejawen juga, gitu. Makanya tadi gue bilang kalau orang Jawa Tengah emang kebanyakan orang dulu, apalagi kan bang. Jawenan. Istri saya tuh. Gitu. Kalau dari gue sih itu, menurut gue serem sih, maksudnya buat gue first time gue. Enggak, mau diseremin nggak? Bagus dong gue berarti kan tidak bereaksi. Ntar gue lebay kayak kemarin. Tapi lu nggak tahu bang orang yang ngirim tuh siapa? Belum, sampai sekarang gue belum tahu. Cuman ya alhamdulillah. Tapi mengarahnya ke lu apa keluarga lo? Keluarga. Oh, gitu. Iya. Tapi Jadi, pas banget ya datang si abang itu. nah, karena gue nggak tahu ya. Ada Ini gambaran sebelum. kan orang-orang kayak gitu kan, gue nggak tahu suka banget di gunung tuh. Mungkin cari ilmu gue nggak tahu apalah. Kalau ditanya, ya gue lebih suka di gunung tuh lu nggak perlu duit, dia bilang gitu kan. Iya, Ya di sana semuanya disediain. Dan memang untuk meditasi itu lebih dapat di sana. Iya. Nah gue nggak tahu tuh, abang gue emang tipe orang yang kalau istilahnya datang, ya udah main datang aja, tiba-tiba datang gitu bang. Dan setiap dia datang ada aja. Mungkin bisa ada udah tahu Iya, lah. kayaknya namanya mungkin future. satu darah kali ya, satu darah gitu. Satu darah. Tapi kenapa ya kalau ngirim-ngirim santet kenapa paku? Iya, kenapa enggak Duit. Paku yang beton gitu kan. Tapi kenapa paku bumi gitu? Waduh, rada gede. Hancur. Rada gede. Nanti jadi gedung. Iya boleh. Ini Joli mau bikin apa ya? Ada gedung ya? Satu doang nanti. Iya. Aduh. Menarik. Tapi serem banget sih itu. Rada ngeri sih, gua kaget gitu. Kayak zaman-zaman dulu telur taruh sini tiba-tiba keluar paku ya. Tapi selalu paku sih benar. Iya kan? Iya. Mau pengobatan apapun juga hasilnya paku. Paku, silet gitu Iya. kan. Kan benar-benar Silet. tajam itu, bisa merusak badan saya. Kenapa nggak pisau? Kegedean ya. Telurnya segini. Bisa segini. Kegedean bener sih. Apalagi pisau. Serius kita. Bisa serius. Iya sih, bisa gede. Anjing serius. Kalau mau jorok sih? Boleh ya. Boleh sebut brand enggak di sini? Boleh. Belum ada yang masuk ini. Sama kok. Biasa kita masukin. Iya. Ya udah lanjut. Gua ya. Enggak. Tiroy. Oke, gua berarti ya. Gue dari dulu. Terakhir beban lu. Harus go. Jadi apa? Enggak lah, lu tetap terakhir. Kan sana jam Arab. Sampai enggak jelas cerita gue kelar. Selesai lo. Oke, gua tuh ceritanya itu gua masih kecil lah, itu kelas 2 SD lah. 2 SD gua sekolahnya tuh di Metodis di Medan. Oh, beda. Karena Manchester United atau kayak dia. Enggak, memang beda lah sama. Beda. Oh, dia memang beda ya. Jadi ada trip gitulah, orang tua ikut, nyokap gua ikut. Gue yang itu gua. Ya udah sih gini aja bisa Ini goyang karena Ki. ini. Enggak semuanya digimikin ya. Nyokap gua ikut. Habis itu kita ke salah satu kebun binatang di daerah sana. Ragunan. Terus ada biasanya kan kalau misalnya SD di swasta itu orang tuanya sering ngumpul-ngumpul gitu kan, ngobrol-ngobrol nungguin anak-anaknya pulang gitu kan. Misalnya belum selesai sekolah mereka ngumpul gitu, akhirnya mereka foto lah di kebun binatang itu malam mereka difotoin lah, ada fotografer khusus gitu kan, Lu jalan-jalan punya fotografer khusus? Ya itu dari SD saya. Nyokapnya Juli sama Kendall Jenner satu arisan. Belum tahu berarti masih info. Ada grup WhatsApp ya? Apa namanya? Arisan apa? Gue orang itu kan privacy. Kalau di hack gimana? Ya pokoknya karena SD swasta mungkin ya ada fotografer ya, namanya ibu-ibu kan, akhirnya foto di belakangnya pohon. Pas di belakangnya pohon difoto. Pohon apa pohon ya? Ini kayaknya pohon Arab ya. Jadi apa pohon? Karena itu pohon dari Arab. Ini berat nih, enggak lucu banget ya. Akhirnya foto, strek gitu kan. Udah selesai enggak study tournya. Kita minta dong hasilnya gitu kan.
dicuci lah sama tukang fotonya pasti kan. Si fotonya dicuci tuh. Dulu kan Kameranya. masih pakai apa ya? Oh, namanya? Kodak sih. Kodak yang Ya. dicelupin, Ya, yang itu. dikeringin ya kan. Yang di Benar. Sedih amat Red room ya, red room ya. Iya, red room merah-merah gitu loh ya ya. namanya retro. Kalau biru blue room. Oh iya, blue room boleh ya, beda lagi. Apa itu? Ya dong, bukan Ki. Nah, akhirnya dicuci tuh. Pas dicuci, Blur. itu mereka foto itu sekitar 11 orang. Oke, 11 orang. 11 orang. Masuk ke dalam permainan. Apanya? Pemain bola kan? Enggak Ada main satu bola. permainan. Itu bukan main bola. Nah, itu dicuci ada 11 orang, terus ada orang satu. Tapi orangnya ini nyempil muka doang. Muka putih, Hah? Jual. kuntilanak. Kuntilanak. Dari mana lo bisa memastikan bahwa itu adalah kuntilanak? Itu dilihat sama ibu-ibu itu Saya semua. kuntil dewasa. boleh Roy. Ya silakan. Siapa aja nanti pulang ya Roy. Hati. Juga tadi daripada Gua aja ragu sebenarnya mau mencintakan ini Roy, serius jujur. Kalau jadi memastikan ke gua. Soalnya biasanya kalau kita cerita setan itu manggil. Ini acara pojok show. Ya. Kenapa kira terus? Boleh ke Bagas Gumo aja kan? Akhirnya adalah kuncen. akhirnya adalah muncul kan di situ dilihat. Ini apa nih? Ini apa gitu kan. Rame tuh ya. Rame kan Grup di grup ibu-ibu itu semuanya pokoknya rame ngobrol. Kebesokannya si tukang fotonya meninggal. Oh, soalnya dia objek itu biasa kalau misalkan emang apa tuh kita nggak ada izin, soalnya Nah. nggak boleh dipublikasikan soalnya itu. Gua nggak tahu sih ya Tapi karena apa meninggalnya? pas gua kecil gitu loh. Habis itu keesokan harinya tuh fotografernya meninggal. Pada saat kita lihat lagi di fotonya itu Udah udah nggak nggak ada. Anjir. Aduh, jadi gua sumpah ya Allah. Oh, berarti Gua itu merasakan bisa kehadiran. jadi dia ngikut ke fotografernya. Bisa jadi. Itu wah itu Itu serem sih. Kenapa cerita Jujur. lebih horor ini? Jujur Yang terakhir sih. gua sampai sekarang aja masih penakut gitu kan. Pas gua kelas 2 SD itu wah gua takut banget sih itu. Enggak, Bang. Udah megang gini. Nah. Tapi mungkin Foto-fotonya. tapi mungkin itu media kali ya. Media. Kan makanya ketika orang ngambil tuh pakai kamera, Iya. rekam, kadang kamera itu bisa jepret kali ya. Iya. Apa Kadang-kadang emang sesuatu yang nggak kita lihat kasat mata gitu. Kalau itu emang sering sih. Zaman gua dulu masih kuliah tuh sering banget dapet kayak gitu tuh. Iya. Kalau lagi apa? Foto lagi di kampus malam-malam gitu kan tuh banyak banget yang kayak gitu. Pokoknya kampus gua kan di Bukit. Oh, Nangor ya? Iya. Nah, Waduh, Nangor lagi. Nangor lagi kan. sekarang Nangor udah kerenan lah. Udah kota. Udah kota. Kenapa Tahu itu? lagi video baik. Disu. Bukan soalnya gak baik. Yang penyanyi nih video baik. Ya itulah cerita gua. Seru cerita lo. Itu goals. Heeh. Oke, thank you semua. Cara gue jadi. Tapi lumayan sih ya. Lumayan. Enggak, karena apa ada hubungannya kayak lu tiba-tiba ngelihat di foto itu ada sosok yang mungkin tidak ada ibu-ibunya itu kan, besokannya meninggal. Iya, makanya. Habis meninggal di foto hilang. Orang kan pasti mikirnya ini kenapa, Iya, ya kan? makanya. Di foto apa ada hubungan? Di fotonya itu udah nggak ada lagi. Setelah si fotografer meninggal, di foto itu yang tadinya ada sosoknya itu Katanya kata keluarganya sakit gitu. Nah, tapi bisa kebetulan gitu ya. Besoknya itu literally besok. Apa? Literally lusa lah gitu. Langsung. Jadi kan itu menjadi pertanyaan kemana sehat-sehat aja nih mas, itu ini segala macem. Nah tapi gue mau nambahin sedikit satu lagi sih terkait yang Bang Gali, karena nggak apa-apa, lebih banyak lebih bagus, gue senang. Iya. Karena kakak-kakaknya enak. istri gue pernah ngalamin kayak gitu. Oh iya. Iya. Gue baru tahu. Oke, kita langsung terhubung langsung dengan istri Juli. Halo. Halo. Yang kok kamu di sini sih nggak ngomong-ngomong? Iya, biasa kan gitu. Dia bilangnya nggak kesini. Ini bilangnya ke sini, padahal udah di briefing. Udah belajar Bisa tuh pakai gini-gini. mikrofon, nggak tahu dia kan. Nah itu ceritanya apa ya? Sama Bang, dia lagi tidur. Lagi tidur terus tiba-tiba bunyi. Bukan dia sih, tapi adiknya mungkin perasa ya. Di rumahnya. Di waktu itu lagi di kosannya waktu pas kerja Waktu terjadi. waktu terjadi tiba-tiba bunyi dak gitu. Itu tuh literally kayak bom anjir. Dak kaget gitu kan. Terus dia bangun, terus adiknya juga bangun, kakak ini dak. Terus di depannya itu kayak ada yang bawa kayak rantai-rantai gitu Anjir. Terus di bawahnya ada kakinya. Aku lagi. Airnya kan Di bawah karena mana? Di bawah mana? Kaki? di depan Saya pintu. mana Oh, depan pintu ya? Benar kan ya? Kayak gitu kan? Selipan pintu.
pintu itu. Oh, ini ya, di bawah ini ya? Nggak pakai Tapi ini kan? nggak kelihatan, tapi apa namanya? Bayangannya kelihatan. Bukan. Rantainya tuh. Anjir. Tapi nggak ada suara langkah. Tapi nggak ada suara langkah. Akhirnya ditelepon lah, kan memang kan kalau Karin keturunannya Jawa juga. keturunan raja lah gitu kan. Akhirnya ditelepon ada yang ini, iya ada yang ngirim gitu. Oh, Jadi benar-benar sih kata Bang Gali. si Karin begitu. Enggak, Atau buat biasanya orang kosan itu juga. biasanya buat orang tua ketika orang tuanya ada yang jaga biasanya bisa beralih ke anaknya. Iya. Ternyata anaknya juga ada yang jaga dari eyangnya Tuh. gitu aja. Jadi crash. Oh, Crash. untung ya Jumat udah dijaga nih sekarang. Iya, Udah coba harusnya, aja lu. harusnya. Asik coba ya lo. Cakep nih. Buat yang nonton. Jangan gitu juga. Jadi ada challenge dia 5 juta untuk Enggak orang lah, menang ya. enggak. Itu enggak boleh gegabah gitu. Enggak boleh. Nggak boleh. Jangan gitu. Enggak lah, kan gua buat lu. Datangin. Kan buat lu. Gitu. Masih ngerti. Itu sih cerita dari gua sih. Tapi ya Itu sih memang dunia-dunia kayak gitu kan memang apa ya? Enggak Ya, ada percaya orang yang nggak percaya percaya, sih, iya. ada Percaya orang yang nggak nggak percaya, percaya tapi sih. sesuatu itu tuh ada ada. gitu. Ya gue juga pertamanya gue tidak mengignore gitu ya. Ya udah, manusia dan setan tuh ada gitu. Cuman gue tidak sampai yang percaya dengan hal-hal seperti itu, hal-hal horor, hal-hal goib seperti itu gue nggak percaya. Sampai akhirnya gue dikasih tahu, wah anjir bener. Ini nggak mungkin dong dibuat-buat tiba-tiba ada suara bom jedar gitu. Ketika lu lihat sendiri akhirnya wah gitu ya. Jadi itu bener-bener cahaya merah turun, duar, mampus gue. Iya, maksudnya lu kan bilang ditunjuk ya. Hah. Ditunjuk gitu. Iya, ditunjuk. Pecah. Pecah. Kalau enggak tuh, ya udah kena lu. Makanya kenapa hal-hal seperti itu nyerangnya di atas jam 12. Karena ketika jam 12 kan kebanyakan orang udah pada tidur. Tuh. Makanya orang yang clubbing jarang sih. Waduh. Oh, enggak ya? Bahkan dengan clubbing, Anda tidak akan bisa. Makanya Holy Wings 24 jam. Kalau ada lampu merah, sae. Makin jadi. Ya kalau nyanyi ada love samba. Itu Pak Lu. Itu Pak Lu. Udah saatnya giliran Anda. Kita lihat nih gongnya nih. Ini terakhir nih. Jangan dong, Kita lihat. Lu Oke. ingat kata-kata pertama, harus horor. Harus Horor. Ingat pasal Cuman yang 1 gua- ya. Ingat pasal 1. Tapi ini amazing ya menurut gua. Spider-Man. Enggak film lu, enggak film. Kok cerita lu pada baru-baru gitu. Iya, karena Tadi di bawah lu gitu. Karena banyak. karena kalau cerita yang sama lu bisa lihat di Fortnite Club. Iya. Bisa cek konten kira. Enggak ada lagi soalnya. Mungkin karena gue juga dilindungi ya. Jadi gue enggak banyak cerita horor. Iya, oke. Tapi gue akan ceritakan satu pengalaman yang benar-benar terjadi. Di mana gue langsung ngobrol langsung sama Setannya. Medianya. Jelmaan. Oh, jelmaan. Kan saat itu gue ngobrol langsung sama jelmaannya. Ini kayak yang di konten kita. Iya. Gitu dong. Iya. Gue nggak ada lagi. Emang nggak ada lagi guys. Oh, mau dibikin. Mau dibikin. Ada yang bikin nanti. Ada pengalaman Iya, lu. lu biar ada pengalaman lagi. Ah, itu mah karena THR belum turun. Coba ya. Jangan. Ayo lo. Tuh, kopi Udah kopi hitam, Ya kan? rokok udah, tinggal dimasukin aja. Hasil itu jadi bercanda Tuh. guys. Sehingga lu bikin masalahnya. Ya. Ya. Kalau gue cerita horor gue ya itu waktu itu 2018 ya gue masuk di kantor baru di daerah Sudirman. Jadi memang gue dengar katanya di kantor gue tuh memang ada penunggunya. Nggak boleh disebutin ya. Nggak boleh. Gue takut nanti rame karena kan kita pasti viral ya gitu kan. Karena kita pasti kita pasti trending kan. Tolong ya. Iya. Tingkat namanya hashtag trending satu gitu kan. Ya jadi di Sudirman waktu itu memang katanya itu dulu bekas bank dan itu memang katanya ada anak lari-larian, terus ada cewek juga yang Gila, kelas Sudirman masih ada aja ya. Padahal di Sudirman loh. Pusat kota loh. Iya, pusat ya, kota. tapi ya. di gedung itu banyak bekas Iya bank. sih. Bekas banget. Pernah bekas bank. Oh iya, kayak tahu gue. Ya terus. Ya, jadi waktu itu di kawasan Sudirman bekas bank. Jadi di dalamnya itu katanya sih ada perempuan dan juga anak kecil yang suka lari-larian. Jadi kalau gue ngantor dia di atas jam 6 gitu, kita tuh suka ada yang kayak Apa tuh? Seru banget dong ya. sariawan. Seru mas. Menurut lu ya? Lu seru mas. Menurut gue sih enggak ya, makasih. Jadi waktu itu memang selalu kejadian setiap awal orang yang datang. Dan security gue tuh selalu datang duluan. Kejadian pertama itu security gue pernah datang jelmaannya itu adalah CPO gue. Dia datang, menyurupai. Pinter tuh ya. Pinter. Sampai toko dari rekeningnya mati. Sekalian. Nah, balik lagi balik lagi kan. Ya jadi gitu. Jadi si security gue ini sebenarnya nggak terlalu dan ekspektasi jangan terlalu berlebihan ya guys gitu. Dia didatangkan. Biasanya kalau bos gue datang itu CTO gue datang. Si security gue tuh pasti kayak
disambut. Siang, Nyapa. malam, sigap. Pagi Pak, dia diem aja dan dia jalan. Gitu. Kayak sombong banget nih, bos nih, kenapa nih? Oh tumben, Pak Iya. ini. Enggak nyangka dan enggak. Teh. Apanya yang bikin? Jadi pas gue Bang, anjing. Jadi pas gue datang lagi tuh men. Setelah 15 menit tuh 20 menit datang. Loh, Pak kan Bapak tadi udah datang. Apaan baru datang sih baru ini kok saya baru nyampe bajunya beda. Jadi benar-benar beda semuanya beda. Pas datang, enggak sih baru datang kok. Loh, tadi siapa ya? Jadi benar-benar si bos gue ini yang si Tio ini selalu datang pertama Pak. Nggak pernah ada orang lain. Gitu. Iya tadi saya lihat Bapak gini. Enggak kok nggak ada. Udah pintunya beneran ternyata masih ketutup. Pintu ruangannya. Pintu ruangannya. Banget. Iya. Belum. Itu yang dilihat, kasih tinggi aja. yang dilihat sama si satpam, Mukanya bener. mukanya bener. Dia kemana? Ke ruangan ya. Ke ruangannya? Ke ruangan ya. Ruang gua kantor gua kan juga nggak begitu besar Pak. Nggak dilihat ya sama satpam. Kenapa kan nih? Nggak mungkin karena jalannya juga cepet dia kan suka langsung deh. Oh. Terus yang kedua, gua rasain langsung. Jadi waktu itu ya guys, di Bandung semua pada tahu. Oke. Jadi pagi-pagi saat itu ya, dan itu memang belum ada banyak orang. Jadi waktu itu finance gua ada di mejanya. Jadi kan gua bangkunya tuh, ya perusahaan gua tuh yang nggak banyak orang. Jadi kayak kita tuh punya public space sendiri. Oh, perusahaan kecil lah, perusahaan kecil. Maksudnya gimana tuh? Ya perusahaan kecil. Oke, gua mention namanya jadi langsung bisa. Bilangnya startup. Perusahaan besar, karena kita salah satu anak perusahaan yang juga perusahaan besar di Indonesia ya. Kalau kita bahas pendapatannya per tahun ini? Enggak pernah. Kan kita nggak. Kan Anda juga tidak di kantor itu lagi kan? Iya. Jadi waktu itu gue finance gue tuh, jadi ini meja kita sales, ini meja finance gitu ya. Dan gue tuh ngobrol sama dia. Jadi pas gue mau ganti baju, jadi kan biasanya gue touch up tuh kalau nyampe kantor. Ya Allah. Make up. Dan gue punya MMA sendiri. MMA. Enggak. Dulu tuh gue ngobrol cuy. Jadi gue kayak, Mas, gini segala macam. Dia ngeliatin gue. Iya Mas gini. Tapi emang Roy, kalau yang gua tahu tuh, Lu mau kaget gue? Benar. tapi emang beberapa pengalaman gua juga nggak pernah ada setan yang ngejawab. Dia nggak ngejawab, dia Nggak lewat pernah ada yang ngejawab. Cuma diem terus Cuman dia diem terus ngakuin. dia Terus dia balik lagi ke depan. Gitu kan? ganggu lu gitu. Gue kira boy cuy kayak gitu tuh. Pak Fahri gue belum keluar. Jangan. Dia nonton keluar, gue nggak keluar Pak Fahri nggak bisa tebus gue BPJS gitu. Kayak gitu kan. Ya, jadi gue udah kayak gitu tuh men. Terus gue pergi ke WC. Ganti baju. Terus ketemu lagi di WC. Gue ketemu di WC gak ya? Oh enggak, gue ganti baju segala macem. Terus gue ketemu Pas keluar WC itu. pas ke WC enggak, terus gue ke meja lagi. Ganti baju Pak. Kaget ya lo? Siapa yang ganti baju? Anjing, kaget dong. Kaget dia ganti baju. Oh, dia jadi sama lah, jadi kayak si Berubah nih orangnya. berubah, Terus tapi- gue tanya, "Loh, Mas, lu udah ganti baju aja?" Ganti baju. Nah, iya tadi kan gue ngobrol sama lu pakai kaos, gue bilang gitu. Hah? Pakai kaos. Dan dia lebih interaktif, kalau yang itu kan diem doang. Iya, jadi Apaan sih? Orang gue ngobrol sama si ini di depan dari tadi di gua kan ada, jadi kantor gue tuh lumayan ada rooftopnya buat kita barbecue. barbecue ya. Barbecue. Jadi kita tahu aja kantor gue lumayan. Oke. Jadi dia di luar dan dia ternyata ngobrol sama orang legal gua panjang dan dia belum ketemu gua dari tadi dari pagi. Oke, berarti sama lah ini. Kok lu gitu? Lalu gua bilang demi apapun gua gak ketemu sama lu. Dan tadi gua ngobrol sama si ini di Orang depan. legal gitu. Orang legal di depan gitu. Langsung gua panik segala macam. Ternyata beberapa waktu sebelumnya salah satu temen gue juga di lift ketemu sama orang jelmaan. Jadi orangnya suka ngejelma cuy. Iya. Ganti-ganti. Menyerupai. Iya, Menyerupai. Anjing gue. Tuh, Berarti energinya tinggi tuh Roy. canda. Iya kan? Canda gue. Hah? Biasanya yang bisa menyerupai manusia itu Energinya. setan-setan. Merinding gue asli. Udah pro hire kan. Anjing. Oh, iya. Iya, direkrut headhunter. Tapi gitu, jadi pas lagi orang salah satu tim gue juga di lift dan dia tuh langsung ngelengos gitu, tiba-tiba teng, dia main jalan aja gitu. Iya, kenapa Dan ya? dia Kenapa ya setan selalu begitu ya? Kalau nggak ngelengos, nggak ngomong. Biasanya takut bang kalau diajak ngobrol, Nggak ngerti. takut nyaman. Si anjing. Baik kali kan. Tapi beda. Apa kabar? Beda. Tinggal di mana? Gitu. Mungkin beda dunia kali kan. Jadi kalau misalnya dia ngobrol dia ngabisin energinya. Iya, gitu sih. kan. Untuk dia ngejelma aja. Untuk takut. dia itu aja udah dia- ngabisin harus gede energinya. banget. Untuk setan bisa ngegoyangin, misalkan ya, goyangin mic gini aja itu buat setan tuh Tenaga energinya besar. harus tinggi. Iya. Emang harus setan-setan yang istilahnya golongannya tuh golongan energi tinggi. Karena kebanyakan setan buat nampakin diri aja dia susah. Iya. Tapi katanya kalau misalkan kita takut, energi setan tuh makin Tinggi. tinggi. Iya, iya. Nah, kita jangan takut loh. Benar.
Tapi jangan nantangin juga, Roy. Iya. Serba salah. Begini jadinya. Tapi itu yang menurut gua masih paling berat. Sebenarnya banyak ceritanya, cuman Banyak ya. Kenapa kalau banyak Anda menceritakan itu lagi? Karena menurut gua itu yang paling gong, Pak, karena lu berinteraksi gitu kan. Oh. Bukan yang gong tuh yang di rumah lu ya? Yang mana tuh? Yang di tempat cucian. Ya, makan yang sisa-sisaan. Sisa-sisa. Itu gua. Iya. Oh, Itu gua. Jadi kalau setiap malam dia suka Ada suara. bunyi kirain pembantu kan pokoknya. Oh, biar ada apa tambah pengalaman. Sebentar, Kan gua belum kelar telepon. ceritanya. Anjing, kan lo sama gue di perpus bangsat. Tadi kan lo izin sama gue cuman buat nyari referensi. Gue bilang gitu. Pas gue nengok, kamu tahu kan siapa saya? Hilang.